kebalik ininya. Gimana Udah sih? Mas, udah. Kebalik itu di kitanya kebalik. Di kitanya kebalik tapi di kitanya kebalik, di ini udah invert. Udah. Ini aman kok. Udah aman ya? Oke. Aman. Sampai Mas Angga nge-WA. Koneksinya nggak, jaringan Anda tidak stabil, Anda mungkin tertinggal. Udah mulai ini. Mas Angga freeze malah. Masa nggak freeze? Udah aman nih. Pesertanya mana sih? Nggak kelihatan ya? Betul. Sebenarnya baru 1 orang gabung Mas. Kita lihat di bagian atas ada tulisan live-nya berapa banyak. 20 nih. 4. Iya, kok 20? Kok bisa beda-beda? Dia 4. Dia kok 20? Gimana sih? Wah, Mas Angga, kita nggak beda kan room-nya kan? Bener ya? Enggak. Coba nih, 20 tanya nih. Itu. Oh, Jalanku ini tidak stabil, jadi aku tertinggal sepertinya. Masa nampilin itu aja tertinggal gitu? Annoying banget sih. Makanya sampai aku turunin ke 480. Aku udah 480 kayaknya nih. Wah. Bisa diatur ya kita? Bisa di kualitas. Maaf ya ini. Oh, yang itu ya frame rate itu bukan? Ya frame rate tadi. Oh, ada resolusinya. Tapi jelek ini, tuh kan? Kan guys, ini udah live harus. Malam, selamat datang di acara kita pada malam hari ini, ya, di kegiatan praktikum dengan topik Career Prospect in Tech Industry 2023, Take Your Step to Scale Up Your Career. Oke, kita masih menanti teman-teman semuanya, dan kita juga baru bergabung dengan platform baru ya untuk bisa sharing di malam hari ini. Jadi silakan teman-teman, kita sambil menanti, kita akan mulai beberapa saat lagi. Jadi silakan boleh juga untuk menyiapkan dirinya, siapkan segala perlengkapannya ataupun pertanyaannya dan rasa penasarannya tentang dunia teknologi industri ini, ya. Siap-siap karena kita akan mulai kegiatan kita beberapa saat lagi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman yang hari ini sudah hadir bergabung bersama di sini di webinar Upgrade Karir dengan tema Career Prospect in Tech Industry 2023, Take Your Step to Scale Up Your Career. Nah, jadi kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Kegiatan kita saat lagi akan mulai, jadi silakan bagi teman-teman semua yang sudah hadir untuk bisa bersiap-siap, ya. Boleh menyiapkan catatannya, boleh menyiapkan segala pertanyaannya dan juga rasa penasarannya tentang prospek di dunia teknologi industri ini. Nah, tentunya teman-teman di sini pasti sudah sangat penasaran ya, apalagi mengingat kita ini baru awal tahun 2023, ingin tahu nih gimana sebetulnya prospek karir di dunia industri. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang mau menambah karir, ataupun ada yang mau pindah karirnya ke sini. Ya, apapun itu, semua tujuannya untuk upgrade karir kita agar jadi lebih baik tentunya. Baik dalam urusan kesenangannya, juga kenyamanannya, dan tentunya mungkin dari urusan finansialnya juga. Baik, kita akan mulai beberapa saat lagi. Jadi silahkan boleh untuk menyiapkan dirinya. Dan kita juga masih bersiap menanti untuk acara akan dimulai beberapa saat lagi. Jadi selamat menanti dulu. Dan kita siapkan dulu diri kita untuk bisa belajar bersama beberapa saat lagi. Terima kasih.
Practicum adalah bootcamp online yang dibuat untuk melatih siapapun yang ingin berkarir di dunia IT. Dengan Practicum, semua orang bisa jadi data analyst, data scientist, maupun web developer. Sudah lebih dari 5.000 orang dari seluruh dunia berhasil bekerja di dunia tech bersama Practicum. Berkat kepercayaan dan apresiasi mereka, Practicum berhasil menjadi bootcamp online dengan rating yang tinggi. Belajar di Practicum memang tidak mudah, namun efektif. Ini karena kami telah membuat rencana bertahap yang mampu membantumu menembus dunia IT. Perjalananmu bersama Practicum dimulai dari platform pembelajaran yang interaktif. Di sini, kamu belajar teori sedikit. Nama saya Angga Agiawardana. Saat ini saya bekerja sebagai IT Manager di Treasure Bay Bintan. Jadi awal mula saya ketertarikan saya dengan komputer itu berawal dari keluarga ya. Dan dari keluarga tersebut memberikan saya dukungan untuk membuat komputer pertama. Setelah diriku menjalani kuliah komputer, itu diriku mengambil training. Di Bali itu aku melakukan training di sebuah resort di Nusa Dua selama kurang lebih itu 6 bulan. Selama training itu juga kita diekspos ke berbagai hotel yang ada di dalam chain tersebut. Nah, dari salah satu chain menawarkan pekerjaan sebagai staf IT di Jakarta. Setelah 1,5 tahun berada di Jakarta, itu dari Bali tiba-tiba chain yang sama, meskipun brand hotel yang berbeda, itu menawarkan untuk pindah ke Bali dan juga menawarkan kenaikan jabatan seperti itu ya. Jadi kurang lebih tahun 2015 itu memutuskan untuk kembali ke Bali dan menerima tawaran tersebut sebagai asisten IT manager di sebuah hotel di Kuta. Jadi diriku 2018 itu pindah ke Bintan, menerima tawaran pekerjaan di Bintan, sebuah diriku sudah mulai kembali mencari komunitas-komunitas IT baru dan juga mengkoneksikan dengan teman-teman yang lama untuk membuat sebuah komunitas IT. Gimana caranya kita bisa menambah ilmu, bagaimana caranya supaya kita tidak dirasakan redundant atau ini tenaga berlebih. Developer ya yang diadakan di Amerika. Nah, kebetulan karena diriku tertarik tentang bootcamp, mengikuti event tersebut dan juga di sana dijelaskan secara detail bootcamp. Salah satunya yang paling detail menjelaskan di sana itu adalah praktikum.
Oke, jadi setelah diriku berkeputusan untuk mengikuti praktikum, itu diriku sempat kaget juga dengan materi yang ditawarkan oleh praktikum. Materi pertama atau topik pertama yang diberikan oleh praktikum itu adalah materi coding. Diriku sangat tidak menyukai coding, bahkan bisa dibilang menghindari coding. Di praktikum itu benar-benar diberikan teori, sedikit teorinya, lebih banyak prakteknya, diulang-ulang lagi materi-materi codingnya. Jadi dengan itu kurang lebihnya ilmunya lebih masuk. Diriku yang awalnya ketakutan, ya kita bisa bilang ketakutan ya, bahkan bilangnya menjauhi sama sekali coding, ini malah ingin lebih tahu lebih dalam tentang coding. Lalu setelah selesai semua program praktikum, selain kepercayaan diriku dan juga rasa trauma terhadap coding itu yang hilang, ya, itu juga ternyata banyak hidden value dari praktikum yang tidak mereka tuliskan secara literal atau secara harfiah di silabus mereka. Salah satunya adalah perubahan mindset yang dari yang lebih seringnya spontanitas itu berubah menjadi data driven. Dan saat ini, diriku bisa mengumpulkan data-data dari tim operation, dari tim back office, dari tim finance, dan diriku akan membantu menganalisa data-data tersebut untuk menjadikan keputusan atau rekomendasi yang bisa dijalankan. Ya, jaringan seperti itu, tapi juga memiliki ilmu analisa data. Dan diriku yakin, apapun yang terjadi ke depannya, diriku pasti bisa menghadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di sini. Sebuah topik yang mungkin bisa mengubah ya kehidupan karir teman-teman. Ya, karena kita lagi mau ngobrolin tentang prospek karir. Nah, sebelum lanjut izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Coki, ya, bisa dipanggil Kang Coki, dan saya akan jadi host pada malam hari ini. Nah, tentunya acara hari ini diselenggarakan oleh Praktikum yang disupport oleh PT Wahana Insan Prima dan juga Indonesian Bankers Club. Ya, boleh tepuk tangan untuk para penyelenggara ya. Nah, oke, baik. Tentunya hari ini akan senang sekali karena ini juga banyak teman-teman yang sudah hadir, ya, hadir mengikuti sesi kita pada malam hari ini mungkin karena penasaran juga ya. Sebetulnya prospek di dunia teknologi itu seperti apa ya? Tech industry itu seperti apa? Terus
kalau mau scale up karir itu seperti apa ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan hari ini ya kita akan bertemu dengan speakers kita. Nah, ada 2 nih. Kita udah undang. Yang pertama ada Mas Angga ya, Mas Angga Agiawardana selaku IT Manager di Landmark Berhad Care of Treasury by Bintan, dan juga Mas Putra Nasution selaku Marketing Director Praktikum Southeast Asia. Nah, ini kedua orang ini juga udah sangat berpengalaman, pengetahuannya juga cukup banyak, udah cukup lama juga di bidang ini. Nah, nanti mereka akan sharing nih gimana sebetulnya prospek karir di dunia IT sendiri dan seperti apa kalau kita mau terlibat atau masuk dalam bidang ini gitu ya. Nah, jadi kita akan ngobrol bareng nih nanti ya. Tentunya pasti teman-teman udah penasaran pingin tahu ya. Baik, sebelum lanjut, marilah kita, teman-teman semuanya, kita berdoa bersama dulu sebelum kita memulai agenda kita pada hari ini, ya, agar sesi kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, para speakers juga dimudahkan dalam berbagi, dan teman-teman juga dimudahkan dalam mendapatkan ilmu ataupun melangkah ke depan, ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita lanjut, teman-teman semuanya, ya, saya akan memberikan informasi dulu terkait door prize, karena hari ini kita juga selain bagi-bagi ilmu, kita akan bagi-bagi door prize juga dengan teman-teman semuanya, dan total door prize-nya ini adalah 2 juta rupiah. Ya, ini banyak banget nih. Ya. Nah, apa aja nih hadiahnya? Ini ada berupa voucher keanggotaan Indonesian Bankers Club paid member senilai 200.000 untuk 9 orang. Dan juga akan ada voucher OVO atau GoPay senilai 100.000 untuk 2 orang. Jadi teman-teman, ini ada 11 orang yang bisa memenangkan hadiah ini ya. Nah, caranya gimana nih tentunya ya biar bisa dapat hadiah ini? Teman-teman silakan boleh untuk aktif bertanya di saat sesi Q&A. Nah, teman-teman bisa lihat nih di kolom teman-teman semua ada kolom Q&A, silakan boleh bertanya di sana. Dan jangan lupa untuk dokumentasikan kegiatan hari ini. Posting di feed Instagram ataupun LinkedIn. Jadi silakan boleh foto, screenshot atau apapun, ya. Lalu posting di Instagram ataupun LinkedIn dan mention akun Indonesian Bakers Club, PT Wahana Insan Prima dan Praktikum Indonesia. Nah, itu peraturannya sudah di-share teman-teman semua di kolom chat ya. Silakan boleh dilihat. Ya, nanti teman-teman silakan bisa mengikuti alurnya. Nah, untuk bisa mendapatkan tadi door prize senilai 2 juta rupiah ya. Nah, cara pertanyaannya juga teman-teman semua ada formatnya nih. Jadi nggak langsung nanya, tapi biar rapih dan juga biar tahu nih siapa dan dari mana, teman-teman bisa cara nulis pertanyaannya adalah begini formatnya. Nama, underscore, instansi atau perusahaan teman-teman saat ini, underscore, email, baru titik 2 pertanyaannya. Begitu ya. Nama, dari mana atau perusahaannya apa, email, dan habis itu pertanyaannya ya. Jadi kalau teman-teman nanya biar bisa kita kontak langsung. Oke. Baik. Teman-teman semuanya, sepertinya ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Kok saya blank ya, putih ya? Oke, apa suaranya saya cukup terdengar? Teman-teman semua bagaimana? Aman? Ya? Oke, baik ya. Aman ya? Oke, baik. Kita langsung lanjutkan teman-teman semua ke sesi kita pada malam hari ini. Tentunya sesi yang inti ya. Nah, tapi sebelum lanjut saya mau nanya dulu ke teman-teman semuanya. Di sini teman-teman ini yang mana nih tipenya nih? Ya, boleh silakan ya sharing biar tahu juga kita ya teman-teman nih dari mana nih rata-rata ya gitu ya, maksudnya ingin pindah karir kah atau justru ingin di upgrade karirnya itu dengan cara tambahan ya. Nah, boleh silakan ya. Oke. Baik, boleh sharing di kolom chat ya teman-teman, kita ngobrol bareng juga malam hari ini. Karena kita hari ini pokoknya sesinya santai teman-teman semua, nggak ada materi kayak kelas enggak. Tapi kita sharing semua insight-insight kita tentang dunia karir, sehingga teman-teman nanti juga bisa jadi pertimbangan. Join nggak nih di sini? Apakah ini alternatif karir yang bisa saya pilih atau tidak begitu? Dan gimana caranya kalau memang ini jadi pilihan karir buat saya? Baik, ada yang pindah karir ya. Nih, Noval Aizaki. Oke, silakan ya. Semakin teman-teman aktif dan juga bertanya, semakin teman-teman punya kemungkinan untuk mendapatkan door prize ya. Oke, baik.
Nah, langsung aja kita akan ngobrol teman-teman semuanya. Kita langsung ngobrol ke sesi inti kita karena hari ini sebetulnya kan kita ingin tahu ya dunia IT itu seperti apa sih, ya. Ini prospek karirnya gimana nih? Kan lagi rame banget katanya nih. Nah, baik tanpa berlama-lama, saya akan langsung mengundang speaker kita malam hari ini. Tadi udah sempat saya sebut, tapi saya panggil lagi ya hari ini sekaligus saya mau nyapa ya. Yang pertama speaker kita adalah Mas Angga Agiawardana ya. Beliau adalah seorang IT manager dan juga di Lensmark Berhad Care of Treasury Bay Bintan. Baik, selamat malam Mas Angga. Selamat Halo. malam. Halo. Suaraku oke? Oh, suaranya bagus Mas Merdu. Sip. Malam Mas Oki. Malam semuanya. Malam, oke. Malam ya. Oke, baik. Sudah hadir ya Mas Angga. Udah kayak semangat banget untuk bisa berbagi bersama kita ya. Baik, sebelum aku ngobrol sama Mas Angga nih, saya juga mengundang ya narasumber satu lagi ya speaker kita, yaitu adalah Mas Putra Nasution. Beliau adalah Marketing Director dari Practicum Southeast Asia, seorang developer, tech profesional dan juga konsultan dengan pengalaman lebih dari 21 tahun. Dan juga founder dari kegiatan kita hari ini itu Upgrade Career ya, dan juga bikin Upgrade Career Community. Selamat malam Mas Putra. Halo Mas Putra, bagaimana? Sudah bergabung bersama kita? Sebenarnya udah gabung ya Mas Putra ya, nampak Ini ya. gabung. Begitu. Oke. Baik, mungkin kalau ada yang pernah ikutan nih, wah udah ketemu Mas Putra beberapa kali ya gitu ya. Jadi saya senang juga bisa ketemu Mas Putra dan Mas Angga pada malam hari ini ya. Sebenarnya kita masih menunggu Mas Putra ya. Ini ada sedikit kendala teknis ya mungkin ya. Tapi Mas Putra juga udah bergabung bersama kita malam hari ini ya. Oke. Nah tentunya akan sangat seru obrolan ini karena kita ngobrol sama dua orang yang punya pengalaman di tech industry dan saat ini juga concern di bidang tech industry, jadi akan tahu mungkin seperti apa ke depan ya dan gimana kesempatannya. Mungkin sambil kita mulai ya malam hari ini saya ngobrol dulu nih sama Mas Angga. Mas Angga, kabarnya gimana malam hari ini nih? Oke. Kabarnya sih baik. Ya, jadi sehat cuman ya? Sehat. Cuman di Bintan lagi hujan terus nih. Kedinginan. Iya ya, butuh kehangatannya gitu ya. Yes. Oke, baik. Ya kehangatan sehat. kan Mas Oki ini sehat, ada sehat, silaturahmi. Oh, Iya. alhamdulillah sehat. Karena saya ini juga kedinginan ya Sehat. di kamar kalau dingin. Jendelanya belum ditutup. Baik, Iya, Mas iya. mungkin Mas Angga nih teman-teman ingin tahu nih sebetulnya kalau Mas Angga sendiri aktivitasnya sekarang apa nih dan apa yang sedang dilakukan sebenarnya saat ini nih, Mas? Oke, ya jadi selamat malam buat teman-teman semuanya yang udah join di sesi malam hari ini. Jadi perkenalkan saya Angga Agiawardana. Tadi mungkin sudah sempat lihat videonya sedikit ya. Tapi untuk saat ini saya bekerja sebagai IT manager di TSB Bintan, ya kayak gitu. Jadi kebetulan untuk saat ini sih handle-nya sih lumayan. Sebagai IT manager di perhotelan lumayan sih handle-nya sekarang ya. Ini ya apa Mas Coki ya, terutama habis WFH ya. Jadi job desk lumayan nambah. Aduh, kayak gitu. Repot ya Mas ya. Jadi ya lumayan bertambah lah segini job desknya seperti di IT manager di sini juga masih banyak bantu-bantu di beberapa area lagi di perhotelan seperti itu. Oke, baik ya. Jadi Mas Angga juga sekarang di hotel di Bintan ya Mas ya? Betul, sekarang di Bintan. Aktivitasnya. Oke, yang ada di Bintan boleh merapat ke Mas Angga ya. Untuk apa ya? Batam, untuk Bintan. Oke, baik ya. Thank you Mas Angga ya untuk sharing ya gitu ya. Oh ya, Mas Angga sih boleh cerita sedikit nggak udah berapa lama sih di bidang IT sendiri Mas Angga? Oke, kalau di bidang IT bekerja itu sudah 9 tahun lebih lah ya kalau bekerjanya. Cuman kalau menggeluti IT-nya itu sebenarnya sih udah lumayan lama. Soalnya itu dari kalau nggak salah sih dari SMP menggelutinya ya. Cuman kalau untuk bekerjanya menggelutinya. IT-nya udah senang ya Mas ya dari dulu ya. Benar. Ya. Betul. Oke.
Berarti ada 9 tahun ini Mas Angga berpengalaman di bidang IT ini ya, gitu ya Mas ya. Udah cukup lama ya. Yes. Nah, ini cukup Lumayan. cukup insight-nya nanti banyak nih. Ini udah lama, jadi bukan baru banget kemarin enggak ya gitu ya. Tapi ini real. Ya, oke. Baik. Oke, kayaknya saya juga mau ngundang nih ngobrol bareng Mas Putra. Mas Putra gimana? Sudah bisa hadir bersama kita? Halo? Oke, Iya, sebenarnya suaranya belum masuk ya Mas Putra ya? Iya. Belum. Oke, Mungkin ini dipilih dulu mic ya. iya betul. Gangguan teknis. Ya, sambil menanti ya. Udah. Ini pasti saya yakin Mas Putra udah gak sabar banget pengen sharing ya bareng sama kita ya gitu. Oke, mungkin nanti bisa mungkin diatur audionya Mas ya gitu ya. Mungkin teman-teman panitia silakan boleh disusulin ke rumahnya Mas Putra kalau dibantu. Udah di Bandung OTW ke Binjai ya. Ke Medan, lagi di Medan Mas Putra ya. Baik. Iya. Teman-teman ya. Baik, kita sambil menunggu Mas Putra tentunya akan seru ya. Tapi kita ngobrol nih Mas Angga ya gitu ya. Kan kita ngobrol tentang dunia tech industri nih sekarang nih ya. Katanya 2023 ini agak sedikit menarik nih ya. Bahwa kita di awal tahun nih pemerintah kan alhamdulillahnya ya nyetop nih PPKM nih ya. Lagi di stop nih kan. Nah, tapi jadinya ada penghapusan kebijakan hybrid nih ataupun WFO. Kan dulu ada work from office ya maksudnya gitu ya. Nah, orang-orang itu disuruh ke kantor tapi sebenarnya masih pengen kerja di rumah karena katanya kerja di rumah juga sebenarnya bisa-bisa aja nih. Ya gitu ya, mungkin yang di kota-kota kayak Jakarta, kota gede itu mungkin kerasa kan. Nah, iya. Terus katanya beberapa orang juga bahkan dalam artikel ini ya, dalam artikel Detik ini disebutin bahwa orang tuh jadi nanda tangan pingin bisa WFH gitu ya. Dan rasanya stres nih kalau akhirnya harus kerja ke kantor lagi, katanya begitu. Ini berkaitan dengan dunia teknologi, ini kerasa nggak Mas di Mas Angga sendiri gitu, hal-hal kayak gini gitu mungkin di teman-teman tadi. Oke. Sebenarnya sih juga ngerasa sih, terus juga di komunitas juga lumayan rame soal perdebatan antara WFH dan WFO dan hybrid gitu ya. Terutama habis PPKM dicabut, kebanyakan perusahaan di kita ya, bukan di luar, kita nggak ngomongin luar negeri, kita ngomongin di kita, itu kebanyakan minta baliklah ke office kayak gitu. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi banyak cerita dari teman-teman juga seperti itu. Kalau diriku sih kebetulan sih memang juga dari kemarin juga sebenarnya masih WFO kayak gitu ya, masih udah WFO dari 2021 kemarin udah WFO. Itu pun juga karena di Bintan juga memang orangnya nggak ada orang. Orangnya sedikit kayak gitu. Jadi makanya bisa WFO gitu ya. Tapi kalau misalnya di tempat lain seperti di kota besar seperti itu, aku rasa sih ini ya, sepengalamanku kemarin yang waktu ikut event kita kemarin itu waktu Desember kemarin di Jakarta Mas ya. Yes, yang kemarin event kita itu, wah itu aku sih mengerti ya kesusahan mereka kenapa pada nggak mau WFO ya dengan kondisi jalanan seperti itu. Itu luar biasa sih, maksudnya di jalan 4 jam itu wah sampai rumah udah bete, kalau perlu berangkat sampai kantor udah bete, itu malah produktivitas mungkin malah menurun gitu ya gitu. Jadi malah makanya banyak yang minta WFH seperti itu kayak gitu. Mungkin di beberapa area bisa WFH sih, beberapa jenis pekerjaan harusnya sih masih bisa WFH ya menurutku ya, meskipun di 2023 ini seperti itu. Sih menarik tuh. Nah, jadi itu ya yang terasa. Tapi kalau di kota-kota besar, tapi kalau di Bintan mungkin agak sedikit beda Mas ya kondisinya. Cuman kalau anggaplah mungkin teman-teman yang hadir nih justru rata-rata memang kayak saya nih dari Bandung gitu ya. Karena tahunnya sering banget dapat macet lah gitu ya. Ini sedikit kita obrolan sedikit teman-teman di opening nih, karena ini menarik juga nih. Apakah benar katanya suka ada isu ya? Kalau jadi anak IT tuh enak kerja kayak katanya nggak harus ke kantor gitu. Itu benar nggak sih? Oke, aku jawab ya. Gimana sebetulnya mungkin biar ngelurusin teman-teman ya gitu ya. Kayak gimana sebetulnya tuh? Oke, aku jawab ya. Jadi pernyataan seperti itu ada benernya, ada tidaknya. Itu tergantung dari dunia IT mana yang teman-teman akan nanti geluti seperti itu. Jadi kebetulan kalau IT-nya
arah infrastruktur, arah jaringan, kayak diriku ya base-nya seperti itu. Mungkin itu hybrid bagusnya. Jadi kalau nggak ada masalah nggak usah datang, gitu ya. Tapi kalau misal karena kan memang cabut hidupin server, terus cabut colokan, terus misalnya harus setup perangkat, itu mau nggak mau kita harus onsite ya kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya lagi kerjaan yang lain-lain, supporting yang lain itu remote pun nggak masalah kayak gitu. Nah terus kalau misalnya teman-teman bekerja di bagian lain gitu ya, ada di bagian katakanlah di bagian data, di bagian developer, itu malah beberapa teman-temanku yang masih di Bali sekarang itu mereka kerjanya ya dari rumah, dari kafe, dari coffee shop manapun mereka bisa kayak gitu. Jadi nggak harus trennya memang nggak harus di kantor. Jadi ada benernya juga. Jadi orang IT itu enak di mana aja kerja gitu ya, terutama ke masa pandemi kemarin. Jadi kita benar-benar hampir bilang ya nggak ada bedanya sih bagi kita sih. Ya kita udah melakukan hal ini. Kita udah lama ya sebetulnya gitu, di rumah juga bisa ya gitu. Iya benar kayak gitu. Seperti itu Pak Coki. Nah, ya, jadi mungkin berbeda. Ya. Berbeda dari mungkin kalau bisa aku bilang yang dari pengalamanku kerja di hospitality gitu ya. Di beberapa departemen kan nggak mungkin orang kitchen masak dari rumah. Iya benar. Housekeeping yang dari rumah. Betul ya gitu ya. Gitu. Menarik ya. Tapi kalau untuk IT juga sendiri sebetulnya secara umum bisa, tapi juga ada beberapa posisi yang baiknya tadi hybrid ya, Mas ya. Tapi secara umum memang bisa ya. Bisa. Menarik tuh. Iya. Nah, itu bisa jadi insight buat teman-teman yang hari ini mungkin berpikir, oh bisa ya ternyata ya gitu ya, kita seperti itu gitu. Kalaupun ada ya hybrid lah, ternyata tetap bisa untuk WFH juga ya, begitu. Baik, Mas Putra sudah bisa bergabung bersama kita? Oke, baik ya. Sambil tetap menanti. Gak apa-apa ya, santai ya. Oke, gak apa-apa. Nanti pasti seru juga nih kalau kita bisa denger insight-nya Mas Putra ya, tapi mungkin kita masih menunggu ya. Nah, karena kita mau bahas ini nih sekarang nih. Kan kita lagi ngomongin nih karir prospek. Orang-orang selalu berpikir, ini tuh sebetulnya dunia IT tuh kayak gimana sih karirnya? Kayaknya banyak diobrolin gitu. Bahkan kalau kita lihat beberapa artikel nih, ini salah satu artikel nih yang saya baca di Forbes gitu ya. Forbes tuh bilang, Top 5 in demand tech skill for job in 2023. Jadi salah satunya hari ini industri itu ya teman-teman semua, itu lagi butuh banget tech skill ya. Jadi kayak butuh untuk orang-orang yang ngerti tentang skill teknologi kayak gitu. Nah, mereka juga lagi butuh orang-orang kayak begini ya, ngerti tentang katanya software ya gitu. Begitu sulit ya. Software atau teknologi ya gitu ya. Karena katanya sekarang lagi zamannya itu. Nah, gimana nih Mas gitu ya, sebagai yang udah lama banget di sini, ini bener nggak? Atau sebetulnya isu ini tuh kayak dari dulu juga ada sih kayak begini gitu, ini lebay aja gitu. Atau emang realnya di dunia sekarang karir, dunia teknologi ini emang bener-bener lagi dibutuhkan banget gitu? Oke, aku jawab ya. Jadi sepengalaman diriku ya, apa yang aku perhatikan terutama saat pandemi, terutama saat sebelum saat pandemi dan sekarang kita mendekati mau sudah nih gitu loh, ya. Jadi saat pandemi itu revolusi teknologinya perusahaan-perusahaan itu di jump start gitu loh, Mas Coki. Jadi yang sebelumnya di jump start itu, jadi sebelumnya perusahaan-perusahaan yang masih pakai model-model manual seperti itu, tiba-tiba adanya pandemi, semua harus work from home, ya, itu tiba-tiba semuanya terdigitalisasi, semuanya butuh orang IT, semuanya butuh spesialis, ada yang butuh spesialis infra dulu untuk setup yang mereka belum ada, terus ada yang butuh data, ada yang butuh developer karena mereka belum punya platformnya, mereka bikin sendiri seperti itu. Jadi benar-benar tiba-tiba aja nih begitu pandemi, langsung tiba-tiba butuh semua kayak gitu. Itu benar-benar revolusinya di jump start banget sih, kayak gitu. Langsung signifikan gitu Mas ya pas kita lagi pandemi itu ya.
Sangat sih yang kulihat. Sangat. Oh gitu. Sih menarik tuh ya. Oh jadi salah satunya tuh ya. Tapi nah justru jadi pertanyaan juga Mas berarti. Nah sekarang kan udah nggak pandemi nih. Gimana nih? Apakah karirnya justru jadi menurun dunia ini tuh atau gimana sebetulnya? Masa enggak? Kalau menurutku malah enggak sih ya. Justru makin bertambah karena sudah terlanjur nyemplung gitu ya, perusahaan sekarang ini sudah terlanjur nyemplung di dunia teknologi, sudah terlanjur terlanjur deploy ke cloud, terlanjur terlanjur migrasi datanya dari buku dosa seperti itu yang gede, buku dosa itu dimasukin semua ke paling minim Excel ya, paling gede itu, paling keren tuh mungkin dibuat database atau dibuat sebagai data lake, namanya nanti ada istilah-istilah nanti kalian pelajari seperti itu. Nah itu udah nyemplung sana. Oke, masuk Mas. Oh ya, bentar lagi. Sudah nyemplung ke sana, itu investasinya nggak bakal mau di revert dong, nggak bakal mau di stop dong gitu loh. Maksudnya udah kita ada punya, ya udah lanjut aja gitu. Kayak gitu. Sih menarik. Jadi justru malah ternyata kondisi orang mengubah ada pandemi itu mengubah perusahaan dan juga malah tetap mungkin nggak berkurang ya, tetap walaupun pandeminya udah nggak ada, tetap terus ada kebutuhannya ya, gitu ya. Bahkan kemarin saya juga sempat baca di salah satu artikel bahwa di Indonesia itu katanya butuh ya sampai jutaan kereta digitalnya. Oke, baik. Kayaknya ini ada suara masuk ya. Mohon maaf, kedengeran nggak di Mas Angga? Kedengeran, aman. Udah aman. Sekarang ya aman. Oke, baik. Kayaknya koneksiku yang bermasalah. Oke, baik. Mas Putra sudah bisa join? Aja dulu. Oke, baik ya. Tadi ya jadi katanya banyak. Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Baik. Oke, baik. Nah, saya tamatin dulu ya, Mas Putra, nggak apa-apa ya gitu ya. Oke, jadi kita kemarin baca tuh katanya. Jadi katanya teman-teman, kata Pak Erick Thohir katanya di Indonesia tuh butuh banget tuh talenta digital karena katanya kalau tadi bicara pandemi sekarang nggak cuman ada dari pandeminya nih yang menarik. Katanya pemerintah juga itu semua pengen didigitalisasi, pemerintah katanya begitu. Jadi kayak bayangkan aja setiap kecamatan, sekarang levelnya kecamatan mau punya apps-nya dan lain-lain, jadi sehingga ada kebutuhannya sangat-sangat besar katanya di Indonesia. Nah, ya mungkin bikinnya dulu kita nggak tahu ya nanti pelaksananya, tapi ada kebutuhan yang besar itu katanya gitu. Nah, mungkin kita mau ngobrol juga nih sama Mas Putra yang sudah berpengalaman juga ya. Lebih dari 21 tahun loh. Nah gitu ya. Jadi kalau kita ngelahirin anak ini udah kuliah gitu. Pengalamannya Mas Putra itu udah kuliah gitu ya. Kalau punya anak. Mas Putra, selamat malam. Selamat malam Kang Coki, selamat malam Mas Angga. Dari tadi bermasalah dulu ini kayaknya. Koneksiku ya. Oke. Possibly. Baik, ya, gitu. Ya mungkin gitu ya. Nah inilah perlunya kita orang-orang yang mengerti teknologi. Oke. Ya mungkin bisa handle ini ya gitu ya. Mas Putra, mungkin boleh nggak sharing sedikit ya? Kita ke Mas Putra dulu teman-teman ya, ngobrol sedikit nih. Mas Putra sekarang aktivitasnya apa nih? Mungkin boleh sharing ke teman-teman, mungkin sambil menyapa juga yang sudah hadir malam hari ini. Ya, selamat malam buat teman-teman semua. Selamat malam Mas Angga, selamat malam Mas Coki. Aku minta maaf ya tadi ini ada technical issue sedikit. Karena kita lagi mencoba platform baru, jadi mungkin buat teman-teman yang udah pernah ikut webinar kita lagi mencoba platform yang baru ini supaya lebih memudahkan kita semua gitu ya. Kalau sekarang aku aktivitas mostly sih ngurusin praktikum ya. Jadi saat ini aku jadi marketing director-nya Praktikum Southeast Asia. Jadi sekarang yang ngurusin praktikum di Southeast Asia. Kalau untuk kayak side job, bikin coding kayak gitu-gitu, sudah nggak terlalu, masih maintenance klien yang lama aja yang udah belasan tahun gitu, tapi nggak nyari klien baru lagi. Tapi masih kalau malam-malam tuh coding buat cari keringat gitu, coding for fun masih ngajarin. Selain itu mungkin ya aktif sharing aja, keliling-keliling di sana sini gitu buat ngobrol-ngobrol soal industri IT. Begitu mungkin lebih banyak sekarang ngajarin. Oke, seru ya. Mungkin sekarang sudah saatnya memarketingkan program untuk ngajak orang jadi ini ya.
Jadi talenta digital gitu ya. Tapi tadi ada beberapa ya, kita aktivitas sekarang masih Sudah saatnya juga generasi cukup ya. panjang Mas Putra ya. Nah, ini Mas Putra sudah hampir 2 dekade ya gitu ya, Mas Putra ya pengalamannya ya. Lebih. Oke. Sudah lebih ya. 2 dekade. Mas Putra nih, Mulainya kan tadi nanya ini masih lanjut pertanyaan. Ya. Oke. Sudah lebih 2 dekade. Mas Putra ini betul ya. Oke, Mas Putra ini aku mau nanya nih ya, mungkin juga tanggapan insight-nya gitu kan. Mas Putra udah cukup lama ya di bidang ini. Nah, kita lagi bahas nih tadi bahwa ada sekarang ini lagi rame bahwa katanya dunia IT ini lagi sangat dibutuhkan begitu katanya ya gitu. Bahkan katanya hampir dunia IT ini jadi salah satu pekerjaan yang jadi diincar lah. Bahkan sampai tahun 2030 ini juga jadi sesuatu yang jadi bukan favorit karena disukai, tapi karena memang banyak yang membutuhkan. Nah itu benar nggak gitu? Atau itu hanya isu yang dibikin sama anak-anak IT aja biar ngehits gitu? Kan suka ada tuh ya, bikin berita-berita biar keangkat namanya. Tapi realnya gimana sih Mas sebetulnya gitu? Pada tadi yang tengahnya aku agak putus-putus kan Sofi. Oke, jadi ya karena dunia IT katanya lagi dibutuhkan banget, bahkan sampai 2030 ini katanya jadi salah satu bidang yang dibutuhin nih. Nah, benar nggak tuh? Gimana nih Mas? Tentunya benar ya. Tentunya benar. Karena memang kan semakin kesini kita lihat yang paling gampang deh buat teman-teman perhatikan. Sekarang kita mau ke mall aja kita harus scan. Kita belanja kadang seringnya sekarang bayar pakai handphone aja. Jadi ini juga tentunya memicu pertumbuhan ekonomi digital yang sangat bagus. Nah, begitu ekonomi digitalnya naik, permintaannya naik, tentunya harus ada yang ngerjain. Simpelnya kan begitu. Simpelnya begitu ya. Walaupun tentunya kalau kita mengamati secara lebih dalam lagi, sekarang perkembangan teknologinya juga sangat-sangat signifikan. Kita nih sekarang ada di early wave untuk fase berikutnya kalau aku bilang. Kemarin teman-teman mengikuti berita soal ChatGPT, soal AI, soal macam-macam lagi perkembangan teknologi di luar sana kan. Nah, sekarang kita ini ada di early wave-nya. Di early banget nih untuk masuk ke sini. Jadi tentunya ini adalah masa yang sangat tepat untuk teman-teman yang mau terjun ke industri IT. Oke, baik, menarik ya. Jadi semakin banyak ternyata kebutuhannya Mas ya. Ya nggak sadar ya kita juga mungkin ya apa-apa sekarang jadi serba digital ya, gitu ya, gitu. Jadi Betul. tukang lotek juga sekarang tukang gado-gado ada QR gitu, kayak gitu udah makin canggih ya gitu. Iya, ada pakai QR. Benar kan? Benar ya gitu ya. Jadi ada agak perubahannya menarik. Bahkan kalau lihat kemarin juga ya ChatGPT dan lainnya itu menarik banget ya gitu ya. Nah, ini ternyata memang benar dibutuhkannya gitu ya. Mas, tapi kalau bicara kan kebutuhannya banyak nih gitu ya. Tapi apakah sebetulnya logikanya kalau kebutuhannya banyak berarti ini juga berarti demand-nya kan tinggi tuh. Nah, cuman sekarang kira-kira nih sebenarnya memenuhi nggak sih Mas jumlah orang yang memang punya skill ini tuh sekarang itu gitu gimana nih? Supply-nya gitu ya. Demand-nya tinggi tapi supply-nya tuh gimana nih mungkin Mas Putra? Ya, itu salah satu poin sebenarnya yang sangat menarik. Terutama saat ini karena justru makanya kenapa teman-teman harus masuk ke industri IT itu, memulai karir di dunia IT itu sekarang. Karena supply-nya saat ini sedang rendah, sementara demand-nya tinggi. Hukum ekonomi kan berlaku kalau demand-nya tinggi, supply-nya harganya jadi naik. Itu kenapa gaji-gaji orang-orang IT sekarang bisa mendekati double digit, bahkan ketika baru memulai, bahkan banyak yang sudah lebih dari low double digit ya, gitu kan, di atas 10 juta. Nah, tapi juga perlu teman-teman ketahui bahwa profil IT yang namanya orang IT ini ya, disebut orang IT itu kan banyak. Kayak tadi Mas Angga tadi udah nyebut, ada yang fokusnya kayak hardware, ada yang fokusnya networking, ada yang fokusnya analytical, statistik yang kayak begitu-gitu. Ada yang bahkan sekarang desainer grafis, video editor disebut IT gitu. Jadi banyak sekali variasi profesinya gitu. Nah, teman-teman ini harus memilih mana yang mungkin paling mudah
entry barrier-nya gitu ya istilahnya ya, yang kalau kepengen jadi terjun ke profesi itu paling mudah untuk dipelajari, tentunya yang bayarannya oke gitu. Nah itu nanti bisa kita bahas di belakang. Menarik ya gitu ya toh. Jadi Teta Supaya termasuk yang rendah ya hari ini Mas ya, gitu ya. Jadi ini kesempatan yang baik justru kalau teman-teman mau mulai. Sangat levelnya malah sangat rendah ya. Bukan kurang sedikit tapi sangat rendah gitu ya. Sangat menarik nih. Aku menyebutnya sangat. Aku menyebutnya sangat karena aku kan sering keliling ya, termasuk misalnya ketemu dengan teman industri yang masih praktisi yang punya perusahaan. Keluhan kita saat ini sama, kita susah mencari talent gitu. Kalaupun ada talent yang kita rekrut itu hanya bare minimum aja supaya ya udah nggak ada pilihan, ya udah dia direkrut deh gitu. Tapi kalau mencari yang berkualitas itu sangat sulit saat ini. Berkualitas ya, gitu ya. Menarik. Ya, betul. Itu jadi kendala ya gitu ya. Nah, mungkin Mas Angga boleh sharing juga nggak pengalaman Mas Angga sendiri sebagai seorang IT manager, kan mungkin seorang IT manager sekarang jadi tim yang orang yang mungkin bertanggung jawab untuk nyari orang juga kan ya sebetulnya. Di pengalaman Mas Angga sendiri gimana Mas? Oke, kalau di pengalaman diriku sepintas tadi yang ku dengar dari Mas Putra itu kurang lebihnya sih mirip ya. Dan juga di tahun-tahun selama di pandemi ini requirement dan job desk diriku agak berubah sih gitu untuk requirement teman-teman gitu kan. Jadi satu yang instruksi dari CEO kami di KL gitu ya, di KL dan dari tim manajemen di Singapura itu semua lini harus bisa baca data. Bukan analisa, bukan segala macamnya, tapi harus bisa baca data. Semua lini. Semua lini. Itu kemarin sudah ada town hall juga, kebetulan beliau datang, mereka juga menekankan seperti itu. Jadi mereka mau develop, maksudnya semuanya. Jadi dia tuh concern untuk mendevelop kita semua, terutama di dunia saat ini. Semuanya serba digital, otomatis semuanya serba data, gitu dah, serba data. Jadi semua lini harus bisa baca data, seperti itu. Meskipun nggak bisa analisa, nanti dulu. Yang penting bisa bacanya dulu. Dikasih data sama ini, kita bisa baca, kita bisa merespon, kita bisa ya gitulah memberikan feedback lah ke teman-teman yang dari departemen yang memang bertugas untuk menganalisa dan sebagainya seperti itu. Jadi itu requirement baru nih. Seperti itu, requirement baru. Ya, jadi mungkin nanti ke depannya nih akan dibuatkan standar baru ketika rekrutmen oleh HR. Itu jadi selain interview, itu juga nanti bakalan kayak disodorkan data di ini apa yang kalian lihat dari sana. Data itu ya gitu ya. Iya. Tesnya begitu. Siapa tahu ada yang mau ikutan tesnya tuh ke Mas Angga boleh. lagi dibikin. Oke, baik. Menarik. Sebegitunya sih perubahannya dari sebelum pandemi, terus tiba-tiba pandemi, sekarang mau normal pun masih seperti itu. Jadi langsung berubahnya memang ke arah sana tuh memang nggak bakal putar balik sih. Menurutku nggak bakal putar balik, ini bakal terus nih. Kayak gitu. Mungkin karena kita juga salah satunya kita juga udah jadi biasa online semua ya. Kayak salah satunya mungkin kelas online dan lain-lain jadi mulai terbiasa juga Mas ya gitu ya. Jadi harus mulai membiasakan. Menarik. Oke. Baik, jadi emang kebutuhannya juga ada teman-teman semua. Ini biasanya kan teman-teman nih kalau ikut topik kayak gini tuh bertanya-tanya. Ini kalau saya pindah karir dapat kerjaan nggak gitu ya? Dapat nanti ada order gak gitu gimana ya gitu. Sebenarnya kira-kira kalau orang akhirnya hari ini join di karir IT gitu ya, belajar dengan benar, susah nggak sih sebetulnya dapat pekerjaan itu? Gitu ya. Itu kan mungkin orang banyak tanya, susah nggak mungkin? Gimana? Mungkin dari Mas Angga boleh nggak sharing dulu sedikit nih? Boleh. Jadi tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya sekarang mau ganti job gitu loh ya. Terus kita mau jadilah gitu di dunia IT deh gitu. Susah. Aku mau kayak ini gitu ya. Itu sebenarnya aku bisa
keluarin kata-kata yang mungkin agak kurang enak juga sih, mungkin agak bikin rancu juga ke teman-teman. Itu tergantung orangnya. Yang pertama kata-katanya tergantung orangnya. Tapi kalau misalnya teman-temannya itu ada niat di sana dan ada, maksudnya mau berusaha seperti itu ya, karena kan namanya kerja ya, nggak ada yang leha-leha gitu, nggak ada yang santai-santai gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang niat di sana, itu kebetulan era sekarang ini adalah era informasi, jadi sumber ilmunya banyak, teman-teman bisa terus mengembangkan diri gitu ya. Nah, itu di dunia IT itu akan lebih mulus. Karena di dunia IT itu yang sekarang ini ya, baik lagi ketika pandemi itu benar-benar yang dulunya expert tuh bisa ya expert lu ya sampai sana aja, tapi tiba-tiba setelah pandemi itu tiba-tiba ada ilmu baru yang benar-benar cepat gitu perkembangannya seperti itu. Nah, itu juga jadi salah satu mungkin pertimbangan teman-teman yang masuk dunia IT. Jadi belajar itu akan terus-menerus. Seperti itu. Gampang atau enggak, dapat kerja atau enggak. Nah, itu sebenarnya aku mesti tahu ya teman-teman ya. Kalau soal masa dapat kerja atau enggak, di vacancy ini aku dari LinkedIn aja ya. Vacancy di LinkedIn itu masih banyak banget yang belum terfulfill. Dan itu baru di Indonesia. Banyak banget. Itu baru di Indonesia ya. Dan sekarang juga kebetulan di luar negeri juga masih juga nyari gitu. Dari Singapura nyari, Kuala Lumpur nyari. Seperti itu. Dari Thailand, dari Vietnam. Itu banyak banget sih kemarin yang vacancy-nya tuh bisa per hari bisa ratusan bahkan ribuan gitu vacancy. Oke, menarik tuh. Ya, jadi banyak semua kebutuhan, tapi dengan catatan teman-teman bisa ngambil itu atau dapat vacancy itu tadi ya, tawar itu dengan catatan tadi ya, balik lagi orangnya mampu atau mau punya kemampuan atau enggak gitu ya, gitu. Yes. Karena juga harus mau belajar atau enggak gitu ya. Yes, karena memang gini, sorry aku nambahin dikit juga. Misalnya aku katakanlah aku orang infra gitu ya, orang hardware gitu ya, awalnya basicnya. Tapi tiba-tiba dengan adanya pandemi, tiba-tiba ada namanya IoT. Kayak gitu. Tiba-tiba ada yang namanya IoT. Itu harus pelajari lagi. Terus misalnya orangnya developer, tiba-tiba ada ChatGPT. Nah, jadi ininya rubah lagi ya. Jadi mindsetnya rubah gitu. Nah, seperti itu. Terus itu developer. Terus data tiba-tiba ada lagi nanti ini. Kalau nggak salah tadi udah dibahas apa belum ya yang di Forbes itu ya? Aku ada nemu satu title baru yang agak menarik di Forbes itu, Mas Coki. Ada nggak kebaca nggak? Mungkin tadi nanti di share ke teman-teman kali ya. Itu ada namanya data komunikator. Ada namanya data komunikator. Betul. Data komunikator atau storyteller. Yes, itu adalah title baru di 2023. Di mana orang tiba-tiba oke, semuanya jadi bisa baca data gitu ya. Tiba-tiba jadi kantor itu, perusahaan itu perlu seorang yang bisa menjelaskan data ke semua lini. Itu orang yang bukan itu. Ya, menarik ya. Nah, jadi fieldnya benar-benar bertambah ya. Oke. Benar-benar. Jadi malah ada lagi job baru bahkan di bidang itu ya. Selalu ini menarik. Sekarang aja udah banyak dan ada tambahannya lagi gitu ya. Oke, kalau dari Mas Putra sendiri gimana Mas gitu? Ya. Terkait tadi ya gitu ya. Suaraku aman gak nih? Aman. Oke, udah. Trauma. Aja. Kan nah aku jadi lupa nih. Tadi apa sih pertanyaannya? Tadi apa sih? Lagi nggak konsen aku. Ya jadi kan gimana sih akhirnya realitanya gitu ya, orang-orang itu kan dibutuhkan atau tidak. Jadi kalau kita pindah karir nih ke bidang IT gitu maksudnya tuh. Apakah pasti langsung dapat kerja atau gimana, sebenarnya kesempatannya segimana? Kan mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini mau nekat gitu. Nah karir deh karena ini menjanjikan IT gajinya gede gitu kan. Gimana sih? Sebenarnya gini ya, aku selalu menyarankan untuk ke teman-teman yang lain. Lagi-lagi aku sebagai orang marketing jujur kan nggak cuma jualan-jualan aja ya. Jadi aku juga pasti mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Seperti halnya semua hal lainnya, jangan selalu melakukan sesuatu karena uang. Intinya begitu kan. Tapi coba lihat prospek ke depan seperti apa yang teman-teman bisa lihat. Nah, memang
uang kalau kita berbicara gaji di dunia IT pasti lebih lebih tinggi lah mungkin kalau dibanding sama rata-rata profesi lainnya gitu. Nah itu satu. Kedua kalau kita berbicara masalah kesempatan, lagi-lagi aku berbicara juga dari sisi general aja. Kesempatan itu ada di mana-mana. Tinggal teman-teman mau ngambil atau enggak. Nah kalau pertanyaannya bisa atau enggak, bisa. Itu jawabannya sudah selalu gampang sekali aku menjawabnya, bisa. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin pekerjaannya let's say tidak di dunia IT dan kepengen terjun ke dunia IT, sangat bisa sekali. Dan aku aku menyampaikan ini, semua orang nanti yang aku agak sedikit melebih-lebihkan, tapi semua orang akan menjadi orang IT pada waktunya nanti gitu. Toh mau nggak mau gitu, mau nggak mau dengan sekarang perkembangan kita lihat AI yang sedemikian cepatnya, kita sudah breakthrough-nya sedemikian luasnya gitu. Kemudian kita lihat juga blockchain sekarang sudah adopsi mainstream. Jadi semua orang lambat laun akan harus memiliki skill IT. Tadi kayak Mas Angga nyebut aja, bahkan dari semua lini harus bisa membaca data. Tuh kayak gitu tuh. Nanti lama-kelamaan kita akan dipaksa. Gitu. Nah, daripada teman-teman dipaksa, kenapa nggak memulai dari sekarang kan gitu kan? Karena toh trennya arahnya ke sana dan nggak akan berubah. Aku rasa aku dan Mas Angga, Mas Yoki juga sepakat bahwa trennya nggak akan berubah. It's not going anywhere. Pasti bakal begini dan mengikuti path-nya seperti itu gitu, Kang Yoki. Oke, makan terus berkembang ya berarti ya Mas Putra ya. Betul. Oke, luar biasa ya. Jadi itu semoga bisa jadi insight buat teman-teman semua bahwa ternyata ini bidang ini teman-teman semua, satu tadi kalau kita bilang ini bidang yang dibutuhkan, terus juga sekarang terus berkembang dan demand-nya juga masih supply-nya justru kurang nih. Jadi ini bisa jadi kesempatan buat teman-teman semua untuk belajar IT dan juga bisa pindah karir ke sini ya. Nah, cuman yang menarik mungkin beberapa teman-teman mungkin menarik ya, tadi udah sempat dengar gajinya bisa double digit dan lain-lain gitu. Cuman pingin tahu nih, kalau saya pingin di bidang IT turun ini harus ngapain dulu nih, harus kayak gimana nih? Nah, aku mau nanya mungkin kalau dulu Mas Angga dulu belajar akhirnya bisa jadi IT, alurnya kayak gimana sebetulnya tuh? Nih mungkin bisa sharing teman-teman juga biar jadi insight lah. Kalau mau belajar IT tuh kayak gimana sih sebetulnya gitu? Oke, jadi ceritanya aku dulu masuk cemplung ke IT itu dari game dulu. Jadi suka nge-game dulu. Suka nge-game dulu. Terus mulailah ngoprek komputer dulu. Jadi jangan, komputer itu bukan benda ini ya, bukan benda rumit ya. Bukan benda rumit, bukan untuk ditakuti. Jadi teman-teman sendiri yang mau pindah ke IT itu sebenarnya dari komputer itu juga lebih dibiasakannya. Jadi nggak usah ini benda ini ntar takut salah pencet meledak kayak gitu. Jadi itu benar true gitu. Maksudnya itu ada sekarang. Jadi kalian mulai dibiasakan aja megang komputer dulu, dibiasakan oleh komputer, terus dibiasakan juga. Ini aku bilang aja sih dengan dunia IT, diriku tidak belajar IT. Maksudnya bukan apa ya? Itu dengan bahasa Inggris, Mas. Jadi bahasa Inggrisnya itu juga memang harus juga, kalau teman-teman yang merasa kurang, jangan takut, sekarang sudah mulai berubah ke bahasa Indonesia, tapi kalau bisa bahasa Inggris akan sangat lebih bagus lagi. Terus setelah itu, dari nyemplung ke dunia IT tadi, suka dari game tadi ya, itu sudah mulai ngoprek komputer sendiri, belajar nama-nama perangkatnya dulu seperti apa, sebelum masuk ke hard dulu nih, yang bisa kita pegang dulu nih. Dulu hardware-nya dulu. Iya, jadi megang mouse-nya nanti jangan gini. Gitu dulu. Ada ya tekniknya begitu ya. Gitu ya. Jadi maksudnya dipegang dulu, dinyamankan dulu teman-teman bahwa ini adalah tools yang kalian adalah masternya, ini adalah tools kalian untuk mencapai hal yang lebih bagus lagi, seperti itu. Nah, habis itu baru kebetulan diriku kuliah IT seperti itu. Cuman ya ya maunya jadi developer tapi jadi alurnya berbeda. Nanti kita ceritakan. Seperti itu. Nah, habis itu baru menemukan jalurnya seperti itu. Menemukan jalurnya, kebetulan waktu dulu belum berkembang terlalu itu tuh, jadi lebih ke ya udahlah aku hardware dan jaringan kayak gitu.
Jadi dari mulainya dari game dulu, habis itu ngoprek, habis itu kuliah, habis itu ya udah habis kuliah lanjut ngoprek lagi sih. Kayak gitu. Oke. Coba. Jadi di sana ya, dari sana nyoba-nyoba itu ya dan lain-lain. Oke. Baik. Nah, kalau dulu Mas Putra gimana nih? Kayak teman-teman juga di sini ada yang curhat-curhat sedikit nih. Duh, aku nggak ada latar belakang nih, gimana nih gitu, Office gitu. Mungkin aku kan suka dengar nih. Kalau Mas Putra boleh nggak sharing sedikit juga? Dulu gimana sih sebenarnya? Mungkin sama ya. Aku juga memulai dulu pertama sekali tertarik tuh dengan komputer itu tentunya game. Hanya saja mungkin berbeda beda era ya. Waktu itu gamenya aku mainnya masih pakai disket yang 5 inci itu, ya kan, betul. Hanya kayak pada era itu ya, bahkan era era sebelum Windows 3.1. Jadi itu yang mungkin pertama kali pick my interest waktu itu kan. Nyebut Windows 3.1 Mas Angga langsung ketawa gitu. Kelihatan umurnya ya. Pernah pakai juga soalnya. Waktu itu masih pakai WordStar ya kan, belum yes. ada. Nah, kemudian tapi kalau aku memang tidak punya ketertarikan yang terlalu besar terhadap gaming. Aku mungkin agak-agak antitesis ya sama anak-anak IT pada umumnya. Aku nggak terlalu suka main game. Sebenarnya aku suka main game, tapi aku tahu kalau aku main game aku bakal nggak tidur 3 hari 5 hari gitu. Jadi aku mencoba merubah adiksi ini gitu kan kepada sesuatu yang lebih sehat, which is programming waktu itu. Ya sama aja, aku bisa coding 3 hari nggak tidur. Hanya berganti adiksi saja gitu. Nah, tapi itu dimulai di aku umur SMP. Jadi SMA pun aku sudah mulai mencari uang dengan membuat aplikasi, membuat website. Waktu itu belum terlalu banyak dipakai oleh orang-orang. Jadi kalau dibilang belajarnya dari mana, belajarnya otodidak. Mungkin sama kayak Mas Angga juga. Otodidak. Belajarnya itu dengan ngoprek. Aku selalu mengulang ini berkali-kali. Kalau teman-teman kepengen jadi orang IT, sifat yang teman-teman perlu punya itu adalah suka ngoprek. Kalau teman-teman suka ngoprek, semua tuh gampang gitu. Dan setelah itu kuliah IT, cuman ya drop out, lalu karena kasih kerja kan, kemudian kuliah lagi, lalu setelah itu drop out lagi, ya kan? Jangan dicontoh ya. Hobi kayaknya ya, drop out tuh hobi ya. Hobi. Kemudian belasan tahun kemudian baru akhirnya menyelesaikan kuliahnya dengan cum laude ya. Dan tiga-tiganya teknik informatika. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa ketika aku masuk kuliah, kurang lebih semua yang ada di kuliah itu sebenarnya aku sudah mempelajari gitu. Untuk hal-hal yang perlu dipelajari. Dan mungkin menjawab pertanyaan untuk teman-teman yang nggak punya background IT, nggak punya ini, semua itu bisa dipelajari. Simpel aja jawabannya teman-teman. Semua itu bisa dipelajari. Semua ya. Jadi ini karena ada pertanyaan nih dari teman-teman cukup banyak ya masuk, dia bilang katanya, Mas, jadi kalau misalnya kita mau belajar IT, modalnya apa? Katanya harus punya modal apa nih? Apakah gelar tuh jadi penting nggak gitu? Harus kuliah di IT nggak gitu? Ya. Mungkin boleh sharing nggak sebenarnya, jadi modalnya kalau kita mau belajar IT apa aja sebenarnya? Apakah harus punya laptop canggih? Harus kuliah di jurusan tertentu atau gimana mungkin? Mas Putra boleh mungkin Mas Putra dulu. Aku kan sudah membuktikan ya, I'm the living proof of that gitu ya. Bahkan aku pernah ada di fase-fase yang sangat-sangat membanggakan diri sebagai seorang college dropout, tapi gajinya lebih tinggi dari orang-orang yang gelarnya S2 gitu kan. Iya. Karena bukan, kalau itu lebih karena waktu itu banyak orang yang stigma di Indonesia itu bahwa kalau nggak kuliah, nggak punya gelar, maka nggak bisa berhasil. Nah, aku waktu itu nge-push diri untuk membuktikan itu. Tapi aku rasa yang bisa diambil dari apa yang aku ceritakan adalah aku sudah membuktikan bahwa untuk terjun di industri IT itu tidak harus punya gelar. Karena aku memulai karirku di industri IT dengan sebagai lulusan SMA. Dan aku pernah cerita juga ke Kang Coki waktu itu ya, bahwa aku memulai karirku di industri IT yang benar-benar proper, punya gaji bulanan itu sebagai operator warnet.
ya kan? Karena waktu itu aku nggak punya duit buat beli laptop. Waktu itu laptop masih mahal sekali dan internet masih mahal sekali karena waktu itu koneksinya masih yang ada DSL yang unlimited itu hanya Telkom Telkom Turbo ya. Cerita ini lagi di flashback. Jadi intinya yang aku mau sampaikan ke teman-teman, nggak harus punya gelar, nggak harus punya laptop yang canggih, yang mahal, yang gimana, nggak harus. Paket internet sekarang kita bisa ngisi murah kok kan. Laptop juga sekarang selagi kalau untuk belajar ya, terutama kayak di praktikum, aku selalu menyebutkan selagi laptopnya masih bisa dipakai buat nonton YouTube, bisa dipakai buat belajar di praktikum. Nah itu salah satu lagi kelebihan praktikum. Gitu. Niatnya, modalnya yang paling penting itu adalah kemauan kalau aku bilang. Kemauan ya, gitu, menarik tuh. Iya. Jadi ternyata bukan, kadang-kadang kan suka ada orang yang, aduh ini alat dan lainnya, tapi bukan itu ya, gitu ya. Dan Mas Putra juga udah jadi living legend, membuktikan ternyata nggak. Ya bener ya, dia living legend. Ya, gimana? Ya, living proof, bukan living legend, belum jadi legend. Living proof. Aku mau cerita satu hal lagi. Boleh silakan. Aku bahkan pernah ada di satu titik karena kan aku beberapa kali juga bangun startup, beberapa kali bangun usaha ya. Aku bahkan pernah ada di satu titik, kita sebutlah beberapa tahun yang lalu, rock bottom gitu, bahwa benar-benar kondisi keuangan dan segala macam kayak ini, aku membangun ulang bisnisku itu dari warnet lagi. Aku nggak punya laptop waktu itu. Dan ini belum sampai 10 tahun yang lalu ini ceritanya. Jadi baru itu ya, hanya membuktikan bahwa belum terlalu lama, belum ya 5 tahun ke belakang lah gitu. Bener-bener rock bottom, aku bahkan nggak punya laptop. Bayangin tuh, orang IT nggak punya laptop. Aku membangun lagi bisnisku dan karirku itu dari warnet. Jadi aku kembali ke warnet lagi. Jadi ketika mau meeting, ketika lagi mau ngerjain apa, aku di warnet. So nggak ada alasan lah buat teman-teman yang kayak, oh Mas ini begini gini, nggak ada alasan lah. Aku sudah membuktikannya berkali-kali gitu. Bisa. Wah, menarik ya, gitu ya. Nah itu bisa jadi insight buat teman-teman ya, gitu ya. Jadi ternyata nggak harus punya modal gede-gede yang alat-alat gitu ya, gitu ya. Nah kalau dari Mas Angga juga sendiri gimana nih, Mas Angga nih? Insight-nya ada insight tambahan nggak mungkin? Apa sih sebetulnya yang harus modal kita apa sih sebetulnya? Oke. Ya ini juga salah satu mungkin gini ya, buat insight aja buat teman-teman semuanya. Jadi manajerku dulu di tempat kerja pertama itu adalah manajer IT-nya di tempat kerja waktu itu staff kan. Manajerku itu adalah orang F&B. Jadi udah ada ya proofnya ya. Terus juga sekarang banyak juga teman-temanku yang di dunia di IT hotel itu sedang mendevelop ini rekan kerjanya di housekeeping, rekan kerjanya di HR, rekan kerjanya di mana itu mereka bisa menjadi shadow IT istilahnya. Ya, jadi meskipun mereka nggak punya administrator akses, tapi mereka tahu misalnya apa yang harus dicabut, apa yang harus di restart, apa errornya, baca error seperti apa. Itu jadi sekarang dari departemen itu sudah mulai belajar IT gitulah ya. Jadi nggak usah takut-takut kali lah. Jadi proofnya udah banyak banget di luar sana bahwa dari bukan background IT tapi udah bisa ini. Bahkan ya Mas Putra ya. Jadi langgananku di hotel dulu yang soal game ya. Aku masih juga main game ya. Langgananku dulu itu adalah temanku seorang chef di benua. Iya. Jadi seorang chef di benua tapi dia jago banget IT. Nah, itu aja udah jadi insight buat teman-teman semua. Jadi di zaman sekarang itu background itu nggak terlalu relevan ya. Nah, seperti itu. Nah, terus juga gini Mas Yoki, soal tools tadi. Ini agak menarik juga. Ini juga men-trigger memori yang lama ya. Jadi aku jadi orang IT itu karena sewaktu dulu waktu belajar itu PC-ku dan laptopku sampai dengan masa kuliah dulu itu adalah PC dengan spek yang terendah di antara teman-temanku yang lain. Justru karena spek rendah itu kita penasaran ini bisa diapain lagi nih. Nah, kita jadi bisa kreatif ya, jadi kreatif ya. Kita power of kepepet. Kita punya ini
Jadi kalau misalnya bahasanya ownerku dulu waktu di hotel di Bali itu adalah uh, you have to play with the card that are dealt. Ya, kalian harus memainkan kartu yang diberikan ke kalian seperti itu. Jadi kan yang punya spek rendah, oke, bisa diapain lagi? Kalian bisa mungkin dioprek, di overclock, dipakai apa? Serah. Dari sana seperti itu. Jadi nggak usah yang paling tinggi. Jadi teman-temanku dulu itu mungkin kalau kelasnya dulu tuh sudah Core i7, ya. Aku tuh dulu tuh masih bahkan teman-temanku tuh sudah multi core ya prosesornya dulu ya. Aku tuh masih single core loh, Mas. Aku masih AMD sendiri. Tapi aku bisa mengoprek laptop itu bisa ketika running, ketika running di kelas itu bisa overlap semua kayak gitu. Overclock. Oke, karena diakal-akalin ya gitu. Kan penasaran. Menarik ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dengar cerita Mas Angga, Mas Putra, teman-teman, ya poinnya sebenarnya di kemauannya ya. Mas Putra nyari cara, Mas Angga nyari cara gimana agar tetap bisa melakukan apa yang mau mereka lakukan. Jadi ini jangan sampai teman-teman banyak, aduh ini berat. Nah, mungkin ya itu juga tanda mungkin kitanya kurang kemauan juga gitu ya. Oke, nah semoga teman-teman juga bisa jadi dapat insight-nya. Nah, mungkin aku mau nanya nih, Mas Angga ya, sama Mas Putra. Mungkin ke Mas Angga dulu. Kalau misalnya sekarang teman-teman pingin jadi seorang talenta digital atau kerja di bidang teknologi IT gitu ya, itu saran terbaik sekarang belajar gimana sih gitu? Kan sekarang zaman berubah juga ya. Kalau sekarang saya mau belajar, itu metode terbaiknya kayak gimana sih sebetulnya? Gitu. Mungkin dari Mas Angga dulu boleh nggak gitu? Dari pengalaman Mas Angga sendiri gimana? Ya, oke. Jadi kalau zaman sekarang itu sebenarnya ada jalannya itu dibukanya tuh udah banyak banget seperti itu ya. Jadi nggak zaman dulu tuh, oke kamu belajar IT harus kuliah IT kayak gitu ya. Jadi maksudnya juga atau ngoprek sendiri tanpa ada. Jadi pilihannya either ada gurunya atau nggak sama sekali. Kayak gitu. Jadi benar-benar seperti itu. Nah sekarang itu pilihannya sudah makin banyak gitu ya. Jadi ada yang istilahnya sekarang ada self-paced learning, terus ada courses, terus ada bootcamp ya, sponsor hari ini ada bootcamp juga seperti itu. Terus juga tentunya ada kelas-kelas pelatihan lainnya seperti itu ya. Nah kebetulan untuk yang teman-teman kalau yang aku ya mungkin aku rekomendasikan untuk teman-teman gitu ya. Aku sukanya sih jujur aja ya. Jadi mungkin settingan kelas offline gitu mungkin terus jejelin dengan teori itu aku kurang lah gitu Mas Coki. kurang masuk malah adanya mental. Jadi personally itu masih sangat suka dengan namanya bootcamp yang untuk sekarang ya karena secara pengalaman gitu ya. Jadi kalau course itu self-paced course ya atau belajar mandiri itu kan kita nontonin video ya gitu ya, nonton video gitu ya, ada kuisnya. Habis itu udah kelar topiknya lupa. Kayak gitu. Kalau misalnya bootcamp yang aku pernah jabanin itu mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi ilmunya lebih masuk lagi gitu ya. Jadi nggak cuma nonton video habis itu kuis habis itu lupa gitu. Enggak ya. Terutama di zaman yang sekarang ini serba digital ini jangan sampai ilmunya lupa. Jadi sekarang ini bukan kayak zaman dulu lagi lupakan ilmu ini, enggak gitu. Jadi yang ada ilmumu apa kita tambahin, ilmumu apa kita tambahin, kita blendkan ya. Kayak gitu. Jadi menarik. Masih nomor 1 bootcamp, habis itu mungkin self-paced course, habis itu mungkin baru class setting ya. Jadi gitu. Jadi kan Mas Angga sendiri ya, gimana Mas Angga sendiri ya? Kalau kita, buat teman-teman yang sekedar info juga bahwa Mas Angga sendiri juga merupakan salah satu alumni bootcamp ya, Mas ya. Dulu mengikuti program di praktikum ya, untuk bisa jadi masuk ke sini gitu. Oke. Dan mungkin jadi punya pengalaman ternyata antara tadi ya self-based learning ataupun bootcamp ternyata masih jadi yang terbaik ataupun disarankan bahkan sama Mas Angga itu ke bootcamp karena yang udah pengalaman juga Mas Angga ya. Nah, ini kalau Mas Putra sendiri gimana nih dari karena pengalaman cukup panjang kan, pola kita belajar banyak, mungkin ada yang berpikir online aja otodidak aja deh nonton online kayak gitu. Nah, tapi kalau di titik sekarang tuh gimana Mas begitu? Apa yang sangat direkomendasikan gitu? Caranya gimana belajar?
Lagi-lagi sebagai orang marketing yang jujur ya kan, aku akan selalu menyampaikan bahwa bukan nggak bisa belajar otodidak, bisa. Aku dan Mas Angga juga memulai kita dari otodidak gitu kan. Tapi bakal memakan waktu yang sangat lama, terus terang buat teman-teman. Nggak usah jauh-jauh deh, bahkan menemukan kira-kira, oh ini nih profesi yang cocok nih buat gue nih. Oh gue lebih tertarik sama infra nih misalnya, gitu kan. Oh gue lebih tertarik sama database nih. Oh gue lebih tertarik sama programming. Programming aja tuh banyak banget klasifikasinya, Mas Yogi. Ada yang mobile apps developer, ada yang web developer. Itu, menemukan itu aja nanti nurun lagi tuh. Oke. Mobile app development pakai apa? Mau pakai Swift, mau pakai apa? Mau pakai apa? React.js, mau pakai macam-macam. Ada Xamarin, ada banyak banget gitu. Nah, sehingga kalau memang buat teman-teman yang tentunya ya punya target kayak yang, oh Mas aku pokoknya pengen setahun lagi, tahun depan aku bisa punya gaji yang cukup mumpuni. Untuk apalah misalnya, untuk pengen nikah Mas, pengen apa, pokoknya yang untuk teman-teman yang punya target dalam waktu dekat, maka jalan yang terbaik tentunya ikut bootcamp, karena kita ada mentor, kita ada disiplin di situ gitu, itu yang nggak ada, akan sangat sulit kita dapatkan kalau kita belajar sendiri gitu. Bukan berarti nggak bisa, tapi ya bakal memakan waktu lebih lama gitu kan. Dan tentunya kita semua aku rasa sepakat bahwa komoditas yang paling berharga itu adalah waktu kan. Yang lainnya kita bisa beli pakai uang, waktu nggak bisa gitu kan. Nah jadi ya dimanfaatkan lah kalau kayak sekarang ada bootcamp seperti praktikum ya. Masuk. Iya, aku nambahin dikit boleh nggak Mas Coki? Jadi aku tadi dengerin kata-katanya Mas Putra, itu kalau otodidak itu perlu waktu yang lama gitu Mas Putra ya, untuk menemukan gininya. Aku baru nyadar loh, aku menemukan jalur ke infra aja itu 13 tahun loh Mas. Nah, iya kan, bener kan? Jadi dari mulai ngoprek sampai ketemu, oke aku di sini 13 tahun. Ya. Iya, Mas Coki commute. benar. Nah itu makanya. Bahkan Mas Angga menemukan passion yang memang dia, karena kita mendalami satu bidang itu kan itu investasi dan butuh waktu, butuh apa segala macam. Bahkan untuk menemukan jalur ini aja kadang kita butuh waktu lama gitu. Nah makanya ya gitu. Apalagi kalau kayak sekarang kan, ini zaman-zaman kita belajar, Mas Angga belum ada YouTube, belum ada Netflix, belum ada ini kan. Kalau sekarang baru mau belajar Python dikit gitu kan, wah muncul serial baru net, wah muncul video beratnya keluar belajar. Benar Iya berat cobaannya kalau sekarang. Iya sekarang ini wah kita baru lihat ini, baru lihat ini tiba-tiba kayaknya sebelah asik deh, tapi nggak beres-beres ini ya. Banyak distraknya gitu kalau sekarang ya. Menarik ya. Nah, oke, jadi malah tadi bilang, jadi mungkin bagi teman-teman yang mau otodidak bisa-bisa aja. Tadi ini insight menarik ya, otodidak. Karena mungkin biasanya kan mayoritas orang tertarik nih bidang IT. Dia belajar, adalah otodidak aja gitu. Kadang suka ada orang yang udah nggak usah ikut-ikut kelas, tapi ternyata justru dari Mas Angga, Mas Putra malah merekomendasikan untuk bisa ikutan bootcamp sebenarnya kayak gitu ya. Nah, itu justru malah jadi rekomendasi dua-duanya bilang bootcamp. Nah, mungkin aku mau nanya nih ke Mas Putra sendiri ya. Kalau Mas Putra sendiri gini, bicara tentang bootcamp sendiri itu kayak gimana sih sebetulnya kalau pola di bootcamp itu sebetulnya gitu, dan kenapa itu bisa jadi hal yang sangat menarik begitu ya, mungkin bootcamp itu sendiri gimana Mas? Gitu. Apa sih bedanya dengan yang lain gitu ya? Kan tadi ada yang self-based learning gitu. Nah, gimana Mas? Ya. Mungkin supaya lebih gampang aku izin ini aja ya, kita share slide, kita lihat bareng-bareng ya supaya lebih mudah kita bayangkan gitu ya. Jadi oke. Nah, jadi coba gini, aku pengen memberikan teman-teman bayangan sedikit apa yang akan terjadi di masa depan. Sekarang coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman tahu misalnya harga Bitcoin akan naik seperti sekarang. Nah, berarti teman-teman sekarang udah jadi orang yang sukses gitu kan. Nah, kurang lebih kita mencoba membaca pola di masa depan gitu ya.
Ada orang-orang yang memang mempelajari hal-hal seperti ini, kita sebut mereka itu futuris. Menurut para futuris, kita akan mengendarai mobil yang self-driving tahun 2030. Nah, bakal ada jalan tol khusus untuk mobil yang self-driving, bakal ada taksi yang nggak ada drivernya gitu. Dan bocoran buat teman-teman, ini nggak di masa depan yang terlalu jauh. Ini udah kejadian sekarang di Amerika. Di Amerika itu Tesla sudah punya jalur-jalur khusus dan ada mobil-mobil otonomous lainnya yang memang boleh dilewati oleh mobil-mobil yang self driving. Jadi lagi-lagi ini sudah terjadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan menerima belanjaan harian kita dari robot. Bayangin tuh, kita beli bedak, beli cabai, nanti yang ngantarin ke rumah robot. Itu kan kelihatan kayak science fiction ya, film-film keluaran Marvel gitu ya, film-film yang khayalan. Tapi lagi-lagi ini sudah terjadi di Amerika. Amazon itu sudah punya metode delivery yang nganterin paket kita ke rumah itu adalah drone, same day delivery gitu. Jadi lagi-lagi ini sudah terjadi. Nah, buat teman-teman nih kata kuncinya, ini sudah terjadi. Tinggal belum kejadian di Indonesia. Nah, siapa yang mau mengadopsinya gitu ya, kita jadikan peluang gitu. Nah, kita akan bisa membayar dengan mata kita dalam beberapa tahun ke depan. Kalau sekarang kita bayar udah pakai e-wallet, udah gampang, udah pakai debit card. Aku aja sekarang jarang bawa uang cash. Tapi dalam beberapa tahun ke depan kita akan bisa membayar menggunakan mata kita. Bayangin tuh, udah canggih banget gitu. Nah, apa yang membuat kita berubah sedemikian cepatnya gitu ya? Tentunya yang sudah kita lewati beberapa tahun ke belakang itu pandemi global itu memaksa kita berubah ke masa depan yang lebih serba futuristik ini. Kalau menurut riset yang dilakukan oleh para saintis, kalau nggak ada kejadian pandemi COVID-19, mungkin akan butuh waktu 7 tahun tuh untuk membiasakan kita seperti sekarang ini, meeting online, belajar online, seminar online gitu ya. Tapi karena COVID, semua kita dipaksa untuk berubah sedemikian cepatnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan mengoperasikan masa depan yang serba futuristik tadi itu? Dan pertanyaan yang lebih penting lagi, siapa yang akan menjadi pemenang ya? Siapa yang akan menjadi orang-orang sukses di masa depan yang serba futuristik itu? Nah, mereka ini adalah orang-orang seperti web developer, artificial intelligence specialist, full stack engineer, robotic engineer. Ini sebenarnya boils down kalau di praktikum itu ke 3 profesi, yaitu data analis, data scientist, dan software engineer atau web development. Dari sini kita bisa kemana-mana, basically seperti itu. Nah, mereka kita sebut ya orang-orang yang pemenang tadi itu di masa depan yang serba futuristik itu jumlahnya masih kurang. Pada tahun 2030 diperkirakan akan ada defisit global pekerja teknologi sebesar 85 juta orang. Bayangin, dan di situ coba kita garis bawahi, disebutnya adalah defisit. Jadi bukan dibutuhkan, tapi kekurangan 85 juta orang. Banyak banget ya. Apakah di antara teman-teman di sini bisa menjadi 85 juta orang ini? Ya tentunya, dan harus kalau menurutku ya. Nah, web developer itu adalah salah satu dari top 10 pekerjaan yang paling dicari di Indonesia setelah pandemi. Itu untuk back end dan front end developer. Nah, kalau untuk data spesialis, web dev itu termasuk dalam 5 pekerjaan yang paling dicari, yang gajinya paling tinggi setelah pandemi. Data spesialis itu data analis, data scientist. Nah, minat ini akan terus bertambah. 20% peningkatan gaji teman-teman antara 2020 dan 2021 untuk teman-teman yang web developer atau software engineer, dan proyeksinya 13% peningkatannya setiap tahunnya ya. Sementara untuk teman-teman yang data analis, data scientist itu gajinya bahkan naik 40%. Bayangin, waktu kita melewati pandemi ada orang yang mungkin dirumahkan, kita termasuk mungkin beberapa yang mengalami ya, shiftnya dikurangin, gajinya dipotong. Teman-teman data spesialis, data analis ini gajinya naik 40%. Kenapa? Karena hukum ekonomi berlaku. 62% perusahaan Indonesia itu kekurangan data spesialis. Sehingga seperti tadi aku bilang, ketika demand-nya tinggi, supply-nya kurang, maka harga akan naik gitu ya. Nah, ini kita cepat-cepat aja. Kalau web developer itu namanya kita sebut pesulap dunia virtual. Kenapa? Karena semua orang membutuhkan web developer. Intinya begitu ya. Setiap usaha membutuhkan website. Dari korporasi, startup kecil, pergerakan politik, kantor wali kota. Bahkan sekarang kantor kelurahan punya website. Bayangin tuh. Mungkin dalam beberapa tahun ke depan, masing-masing RT RW punya website dan sistem masing-masing. Tuh bayangin ya. Dari delivery bunga, orang jualan bunga, sampai produsen onderdil pesawat itu butuh website. Nah, semua orang butuh website. Nah,
Kalau data kita nyebut dulu, minyak adalah emas yang baru, tapi itu dulu ya. Kalau sekarang itu data adalah minyak yang baru. Data spesialis itu data analis, data scientist itu tidak menggali tanah, mereka menggali informasi. Tidak pakai tangan tangan sendiri gitu, tapi pakai algoritma. Nggak mencari emas, tapi mencari pola dan kesimpulan yang bermanfaat. Nah, kedua-duanya ini mirip ya, data analis dan data scientist ini dan penambang emas itu mirip, yaitu sama-sama menghasilkan cuan ya. Nah, kabar bagusnya lagi adalah kita bisa menjadi penambang emas tanda kutip di bidang apapun yang kita suka. Orang marketing sekarang itu harus bisa baca data, sangat-sangat harus gitu ya. Orang kesehatan dalam 5 tahun ke depan itu bahkan diprediksi siapa yang nggak bisa membaca data itu tidak akan bisa bersaing di industri kesehatan. Bayangin tuh, jadi tenaga kesehatan harus bisa baca data. Kenapa? Karena sedemikian canggihnya alat-alat kesehatan saat ini. Orang retail, udah pasti membutuhkan ya. Pergerakan politik, bentar lagi 2024, sangat butuh gitu. Bisnis, linguistik, HR, keuangan, pemerintahan, media, semua ini membutuhkan penambang emas yang kita sebut data tadi. Nah, kita sekarang lebih dalam sedikit. Data analis atau data scientist. Kalau tadi aku udah nyebut ya, kalau di praktikum ada data analis, data scientist. Kalau data analis itu tujuan utamanya menemukan pola dalam data, kemudian mereka memvisualisasikannya. Nah, kalau data scientist itu mereka membuat otomatisasi analisis dan membuat prediksi. Nah, kurang lebih seperti itu simpelnya tujuan utamanya ya. Kalau data analis itu pertanyaan utamanya apa yang terjadi dan kenapa? Apa yang terjadi bulan lalu? Kok penjualan kita naik gitu? Nah, itu pertanyaan data analis. Kalau data scientist itu pertanyaannya penjualan kita naik berapa persen nih kalau kita lakukan ini? Atau kalau kita lakukan itu, apa yang akan terjadi? Itu data scientist. Kalau data analis fokusnya menyimpulkan data supaya orang-orang yang non teknis ngerti. Kalau data scientist itu mengotomatisasi proses dan analisis datanya. Nah, kalau data analis itu bekerja samanya dengan stakeholder yang membutuhkan analisis data. Kalau data scientist itu biasanya bekerja sama dengan orang-orang IT lainnya, data engineer, software engineer, product manager gitu ya. Kalau data analis itu spesialisasinya di project-project jangka pendek, hasilnya cepat. Kalau data scientist itu pendekatannya lebih fundamental untuk strategi jangka panjang. Nah, sekarang kita kenalan sedikit dengan praktikum. Tadi kita udah nyebut ya sedikit praktikum. Praktikum itu adalah bootcamp online yang orientasinya praktek, yang ditujukan untuk merubah, mengupgrade karir teman-teman. Kita saat ini punya 3 kursus dan aku sedang mengupayakan membawa lagi lebih banyak ke Indonesia. Itu saat ini kita ada 3 web developer ya, atau kalau di Amerika nyebutnya software engineer, itu 10 bulan, data analis itu 7 bulan, data scientist itu 9 bulan. Nah, praktikum itu adalah bootcamp internasional. Jadi bukan ada di Indonesia doang, enggak ya. Bahkan setauku praktikum itu adalah satu-satunya bootcamp yang benar-benar skalanya internasional di Indonesia ya. Jadi jaringannya ada di belasan negara. Kenapa itu penting? Nanti kita cerita di belakang. Dan praktikum itu adalah salah satu online bootcamp terbaik di Amerika. 3 tahun berturut-turut kita dapat best online bootcamp dari Career Karma, dari Course Report, dari SwitchUp. Ini adalah platform-platform independen yang menilai bootcamp yang ada di Amerika gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kita baru punya 3 kursus saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang nggak terlalu lama aku akan membawa beberapa lagi yang lainnya. Kita sudah 3 tahun beroperasi di pasar global dan kita punya 1.200 lebih anggota tim ya. Jadi praktikum itu bukan sebuah website yang didirikan oleh 6 orang sahabat dekat teman-teman. Jadi praktikum adalah perusahaan besar yang memang serius gitu ya untuk membantu orang-orang mengupgrade karir dan mengupgrade hidupnya. Saat ini kita punya 25.000 lebih siswa dan kita punya 5.000 lebih lulusan yang ada di seluruh dunia. Di mana mereka kerjanya nanti kita lihat di belakang. Dan fakta menariknya 2/3, nah ini nggak aku tulis di sini, 2/3 lulusannya praktikum itu adalah orang yang nggak punya background IT sama sekali, nggak pernah belajar tutorial, nggak pernah. 2/3 itu memang benar-benar orang yang nggak tahu sama sekali soal IT. Dan 87% lulusannya praktikum itu sukses mendapatkan kerja hanya dalam beberapa bulan setelah lulus. Nah, lalu ada pertanyaan kan? Terus 13%-nya nggak dapat kerjaan, Mas? Bukan gitu. 13% itu mungkin butuh waktu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin sampai 1 tahun. Karena mungkin dia masih bekerja di tempat lama, dia butuh waktu, segala macam. Tapi yang pasti, kalau di praktikum itu kita akan membantu teman-teman sampai memang benar-benar
mendapatkan kerja secara sukses gitu ya. Nah, lulusannya praktikum yang 5.000 tadi itu dari mana tuh bekerjanya tuh? Bekerjanya itu udah di perusahaan-perusahaan besar kayak di Google, di Microsoft, di Spotify, di Apple, di Tesla ya, perusahaan-perusahaan yang kita kagumi dan kita tahu nih ya. Jadi kalau dulu misalnya pengen kerja di Apple atau di Tesla atau di Google itu kayaknya sulit gitu ya, jauh dari impian gitu ya. Kalau sekarang sudah ada caranya karena udah ada orang dalam kita di sini gitu ya, orang dalam tanda kutip ya. Nanti kita boleh bahas memanfaatkan orang dalam. Nah, Mantap. Praktikum adalah satu-satunya bootcamp yang memiliki platform coding sendiri. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena biasanya orang kalau baru mau belajar, itu mau install Python, mau install kayak web server kayak gitu-gitu, itu butuh waktu 2 minggu sendiri tuh. Jadi kadang-kadang melewati fase itu aja sulit gitu. Makanya kenapa kalau kayak di praktikum dibuatin platform coding gitu. Jadi semuanya yang dibutuhkan untuk belajar itu ada di satu browser. Dari konsep, project, kode, video pendek, semuanya ada di satu browser saja. Sehingga kayak tadi aku bilang sangat gampang menjawab pertanyaan, butuh laptop apa mas, spek yang kayak gimana, apakah yang Core i9 ya misalnya gitu ya, apa yang harus SSD yang gimana gitu ya. Kalau di praktikum jawabanku gampang, kalau laptopnya bisa atau komputernya bisa dipakai buat nonton YouTube, maka bisa dipakai buat belajar di praktikum. Simple gitu. Proses belajarnya gimana, cepat-cepat aja ya kita karena waktunya udah malam ternyata ya. Kalau di praktikum itu online belajarnya, waktunya fleksibel, perlu menyisihkan 15 sampai 20 jam dalam 1 minggu. Wah ini aku oke. Kalau data analis tadi kita udah sebut 7 bulan. Kalau data scientist itu 9 bulan ya. Belajarnya online tadi kita udah sebut juga. Oke, sorry, aku skip dikit-dikit ya biar cepat ya. Kita cepat-cepat aja. Mana yang nggak perlu kita ini. Ini juga nanti bisa ditanya ke tim salesnya praktikum. Oke, satu aku mau jelasin. Kalau di praktikum itu namanya sprint ya belajarnya itu 2 minggu. Nanti kalau pengen tahu lebih lengkap gimana sih proses belajarnya di praktikum, nanti coba lebih gampang nanya ke Mas Angga nanti ya, Mas Angga yang punya pengalaman di situ yang lebih expert di situ belajarnya gitu ya. Ini juga cepat-cepat aja lah, kita skip aja biar oke. Bagaimana kalau saya membutuhkan bantuan? Mas, praktikum itu kan online bootcamp online. Gimana kalau butuh bantuan tuh? Nah, kayak tadi kita sebut, praktikum itu bukan sebuah website yang didirikan oleh 6 orang sahabat dekat ya. Ada praktikum itu punya tim yang lengkap, 1.200 orang lebih timnya seluruh dunia. Kalau misalnya penasaran soal dunia data, soal dunia pemrograman, kita ada pertemuan online dengan tutor. Dan ini berjadwal ya, setauku. Kalau kita udah selesai dengan project, kita punya code reviewer namanya. Nah, ini orang-orang di belakang layar yang akan membantu teman-teman untuk mengupgrade kemampuan codingnya gitu ya. Karena dari sekedar coding, orang yang sekedar coding dengan orang yang codingnya elegan, itu gajinya dari situ beda 10-15 juta tuh dari situ aja tuh gitu. Jadi sangat penting. Kesulitan soal teori, ada instruktur di praktikum yang siap membantu. Ada pertanyaan soal proses belajar, kita punya community manager yang siap membantu. Kalau ada masalah di saat belajar di platform teknis, kita punya tim support 24 jam yang bisa dihubungi sepanjang tahun. Nggak ada liburnya, nggak ada jedanya. Jadi mau jam berapa juga, mau habis sholat subuh kayak mau habis nonton bola, ada yang standby siap membantu teman-teman. Nah ini juga aku cepat-cepat aja, kita di praktikum itu ada instruktur, latar belakang pendidikan, aktivis ilmu pengetahuan, mereka berbakat menjelaskan teori. Ada tutor, senior yang udah 3 tahun lebih pengalamannya, latar belakangnya bisnis, mereka membantu teman-teman nanti untuk tumbuh secara profesional ya. Kemudian kita lihat lagi ada yang namanya community manager, mereka ini sahabat teman-teman nanti kalau udah di praktikum. Ada code reviewer, mereka ini praktisi data science, data analis, membantu mengupgrade kode teman-teman yang akan memberikan timbal balik waktu teman-teman udah selesai mengerjakan tugas. Terus Mas, kalau udah lulus gimana Mas? Dijamin nggak dapat kerja? Tuh pertanyaan paling sering tuh ya. Aku sering bercanda, sering nyebut juga ke Kang Coki, ke yang lain-lain, bahwa yang bisa dijamin di dunia ini hanyalah kematian. Sisanya nggak ada yang bisa dijamin teman-teman. Termasuk juga ke yang lain-lainnya ya. Aku nggak mau nyebut lah, udahlah. Intinya tapi kalau di praktikum itu akan dibantu teman-teman sampai benar-benar memang mendapatkan kerja ya. Selama teman-teman mengikuti ini rencana karir pribadi namanya. Ini gratis walaupun opsional, tapi sayang banget lah nggak diambil kan. Masa mau dibantuin cari kerja nggak diambil.
Nah, apa aja sih yang dipelajari di situ? Nanti teman-teman diajarin membuat resume dan portofolio. Nah, ini lagi satu yang sangat penting. Ini belum kita bahas. Kalau melamar di dunia IT itu, cara membuat resume itu berbeda. Portofolio itu hukumnya wajib ya. Lebih penting dari gelar tuh portofolio. Nanti boleh kita bahas. Nanti kalau di kursus persiapan karir diajarkan juga strategi merepresentasikan diri. Bayangin tuh sampai kayak gitu praktikum. Diajarin cara membuat pencitraan online yang profesional. Kenapa? Karena orang-orang HRD akan melihat sosial media teman-teman gitu. Diajarin jadi ninja networking. Diajari melancarkan wawancara kerja sampai akhirnya teman-teman mendapatkan tawaran kerja pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Oke, nah ini sekali lagi kita lihat perusahaan-perusahaan yang luar biasa ini ya sebagai motivasi buat teman-teman. Nah, setelah teman-teman lulus dari praktikum, teman-teman akan jadi pekerja yang siap di lapangan, punya kemampuan mencari kerja sendiri. Ini sangat penting dan akan mendapatkan akses ke platformnya praktikum seumur hidup. Apakah cuma itu? Enggak. Tim supportnya praktikum juga seumur hidup. Jadi kayak Mas Angga nih sekarang misalnya lu ada mau ngulang-ulang atau apa gitu, setauku masih sering buka platformnya praktikum sampai sekarang tuh Mas Angga ya kalau mau nge-refresh lagi gitu. Termasuk tim supportnya itu seumur hidup ya, seumur hidup masih boleh. Nah, bagaimana kalau memutuskan berhenti Mas? Tiba-tiba 3 bulan berjalan Mas, orang tua nyuruh nikah Mas gitu, butuh duit gitu ya. Misalnya gitu. Tenang aja, nggak perlu ngurus surat ke kepolisian, kelurahan, RT RW nggak perlu. Tinggal kasih tahu community manager praktikum. Nanti teman-teman akan mendapatkan uang yang untuk bulan-bulan yang tersisa ya, belum yang belum dijalani gitu. Nah, ini aku sedikit aja sneak peek. Aku tidak mau teman-teman memfokuskan di harganya, aku mau teman-teman memfokuskan di early starting date. Kenapa? Karena ini sangat penting. Beberapa teman-teman bootcamp kita yang lain ini ya, aku nggak mau nyebut kompetitor lah, starting date-nya masih lama. Praktikum teman-teman bisa memulai besok ya, tanggal 26 ya, besok cohort yang baru akan dibuka. Jadi semakin teman-teman cepat memulai, semakin juga teman-teman akan cepat mendekati mimpinya ya, mau apa kayak mau beli rumah, mau beli apa, mau nikah, mau segala macam, semakin juga cepat teman-teman bisa melihat itu. Nah, aku post sebentar aja di sini, mungkin teman-teman mau scan QR code-nya untuk mempelajari lebih lanjut soal data analis, data scientist gitu ya. Sorry, boleh di scan di sini. Atau nanti boleh tanya ke tim sales kita. Nah, penawaran spesial event ini, wah, orang marketing kalau nggak ada penawaran nggak seru lah ya. Tapi yang ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah kita sedang mencoba juga platform yang baru nih, Big Marker ya. Jadi khusus untuk teman-teman yang di sini ada penawaran yang sangat spesial. Oh, bukan yang ini, karena sudah tidak lagi. Juga bukan yang ini, sudah tidak lagi. Ini sayang teman-teman udah nggak kebagian ya. Sekarang diskonnya 25%. Tuh. Jadi Kang Coki sempat tuh melihat ya waktu kita masih di diskon 45% ya. Sekarang diskonnya tinggal 25%. Tapi ini penawaran yang sangat fantastis. Kenapa? Karena dalam waktu 1 minggu diskon ini akan dihapus dan harga kita akan naik. Jadi manfaatkan, masih ada. Teman-teman bayangin kalau misalnya harganya 20 juta, maka sekarang masih diskon 5 juta lagi. Jadi manfaatkan selagi masih ada kesempatannya. Ini nanti boleh tanya sama tim sales ya kalau untuk harga lebih lanjut. Oke, ini satu lagi, sorry. Aku mau mempromokan khusus buat teman-teman yang ikut di sini. Teman-teman yang mau ikut besok, aku kasih kesempatan untuk ngetes dulu ya. Cukup bayar 350.000 aja bulan pertama. Dengan bayar 350.000 1 bulan pertama teman-teman sudah bisa ikut, sudah bisa ngetes tuh. Gimana sih praktikum tuh platformnya? Oke nggak sih? Mas Putra ngecap aja nggak sih gitu ya? Cobain 350.000 bayar. Nanti teman-teman sudah bisa ikut di cohort yang langsung berjalan. Besok udah dibuka cohortnya. Jadi sudah bisa langsung belajar. Dan seperti kata Mbak Venirus, tentunya Senin harga naik. Tapi ini literally ya, benar-benar nggak bercanda kali ini. Awal Februari harganya akan normal. Jadi aku rasa itu aja mungkin yang aku bisa sampaikan. Aku kembalikan ke Kang Coki lagi. Ya, terima kasih. Ya. Oke, baik. Tadi ya teman-teman mungkin sudah dapat penjelasan ya dari Mas Putra tentang bootcamp itu seperti apa dan di praktikum sendiri. Tadi udah dijelaskan secara lengkap
Sebetulnya ini bisa jadi bukan alternatif, malah ini menurut saya pribadi yang suka searching kelas ya, ini jadi pilihan yang menarik dan tepat buat teman-teman yang mau belajar di dunia IT, karena lengkap ya dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman serius, ini fasilitasnya ada semua maksudnya di sini ya. Jadi dengan modal niat mau di sini ada. Nah, silakan teman-teman kalau mau gabung nih, ini real ya. Jadi dari pertama saya MC itu, wah dari host tuh udah beda banget harganya gitu. Kayak gini. Bahkan sebelum Kang Coki itu pernah diskonnya 55% loh Kang Coki. Oh iya itu kan, iya. Jadi itu lebih gede lagi ya gitu. Jadi ya. Jadi ini real. Mungkin hari itu bisa terus bertambah. Silakan. Kalau teman-teman udah ngerasa tadi kalau Mas Putra bilang sekarang kesempatan terbaik, ya. Jadi ini mungkin bisa teman-teman coba sekarang, dan tadi ada juga beberapa penawaran ya. Mau nyoba bulan pertama boleh banget. Oke, baik. Nah itu tadi mungkin teman-teman, aduh, jadi kayak poni pengennya boleh ya nanti bisa lanjut nih habis ini ada kesempatan. Nah, tapi ini kayaknya udah banyak sekali Mas Angga dan juga Mas Putra ya yang bertanya nih luar biasa banyak. Jadi deg-degan ya gitu ya. Oke, saya coba mungkin ada beberapa teman-teman yang ada bertanya. Jadi silakan buat teman-teman yang mau nanya boleh nanya, karena nanti juga akan ada door prize bagi teman-teman yang aktif bertanya ya gitu ya. Dan ini juga banyak juga hadiahnya, jadi silakan manfaatkan. Oke, tapi karena waktu terbatas kita mungkin akan tanya beberapa yang mungkin tadi di awal-awal udah mulai masuk. Baik, untuk Mas Angga dan Mas Putra mungkin nih ada pertanyaan nih. Katanya kan dari Radita Pratama ya. Katanya pemerintah kan katanya mulai digitalisasi untuk pelayanan. Tapi kenyataan di lapangan sendiri informasi untuk pelayanan secara digital belum tersebar luas, dan nggak semua masyarakat sebenarnya paham tentang dunia IT. Sedangkan kalau pelayanan secara offline banyak oknum. Ini dibahas pemerintah gitu. Nah, jadi ini sebenarnya mungkin pertanyaannya gini, sebenarnya ini pertanyaan gimana sosialisasi masyarakat menggunakan digital. Tapi ini pertanyaan kayak gini buat Mas Putra dan Mas Angga. Jadi sebetulnya masyarakat sekarang nggak kayaknya bikin IT juga masyarakat nggak ngerti gitu. Nah, sebetulnya ini apakah sebenarnya ke depan juga orang akan mulai berubah, atau sebenarnya kayak gitu-gitu aja sih sebetulnya gitu. Gimana nih? Mungkin ke Mas Angga dulu ya. Oke. Ini aku jawab cepet aja sih. Maksudnya soal yang ini, pertanyaan yang ini. Jadi kalau di tempatku sendiri itu untuk awareness itu memang itu nggak bisa instan ya. Jadi memang harus kayak kalau IT awareness ke mereka itu, ke staff-staff di sini itu kita harus rutin kayak quarterly atau ya tiap 4 bulan atau tiap 3 bulan tuh kita berikan kayak ini kayak awareness, kita berikan kayak poster, kayak berikan kayak pelatihan kecil-kecilan gitu, supaya membiasakan lagi mereka untuk ke digital gitu ya, nggak manual lagi gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang itu perjalanan yang terus menerus. Berarti ya. Berarti bukan berarti dunia IT nggak akan diterima ya, tapi emang perjalanan. Iya. Mungkin ada tambahan perlu waktu dari Mas Putra? Perlu waktu ya. Iya, ini termasuk salah satu misiku ya sebenarnya. Kenapa aku bikin summit, kenapa aku bikin event di mana-mana, bikin seminar. Aku setuju dengan yang disampaikan Radita di sini, bahwa kita tuh masih tertinggal. Padahal ya, dan aku setuju, aku yakin Mas Angga setuju, Mas Coki setuju, bahwa talent-talentnya Indonesia itu jago-jago. Orang Indonesia itu pintar-pintar gitu. Tapi memang kita belum mendapatkan panggung yang cukup lah ya. Maka salah satu misiku dengan praktikum itu adalah membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang dilirik resource IT-nya dalam 10 tahun ke depan gitu. Kemarin makanya kenapa aku bikin summit, aku bikin angka 5 tuh namanya gitu ya. Jadi targetku 2045 Indonesia akan punya 5 juta tenaga kerja profesional yang kayak software engineer, data analis, data scientist, supaya memang benar-benar jadi Indonesia emas benar-benar gitu. Kita berharap bahwa
Indonesia itu akan setidaknya on par, nggak usah lebih hebat, setidaknya sama mendekati India saat ini gitu. Nah, bagaimana cara kita melakukan itu? Ya dilakukan dengan teman-teman join praktikum. Karena kalau teman-teman udah join praktikum, teman-teman jadi orang IT, nanti lalu menularkan lagi kepada orang lainnya, Nanti active sharing, aktif seperti Mas Angga yang aktif sharing saat ini, seperti aku juga yang aktif sharing. Begitu caranya kita menularkan semangat digital di Indonesia. Harus bisa, Indonesia harus bisa jadi negara yang punya resource orang IT. Bagus. Wah, menarik ya. Nah, ini pertanyaannya nyambung nih, Mas, sebetulnya ya gitu ya. Apakah, ini pertanyaannya dari teman-teman yang lain, ini ada pertanyaan, apakah juga sebagai seorang IT itu mudah untuk dapat pekerjaan di luar negeri? Karena tadi sempat sama Mas Angga dibahas tentang beberapa negeri gitu. Mungkin silakan boleh Mas Putra gak? Sebenarnya mudah nggak atau gimana sebetulnya? Kalau kita bilang mudah, tentunya nggak ada hal yang memang bagus dan mudah ya di dunia ini ya. Tapi juga nggak sulit. Itu sama kayak belajar praktikum. Apakah belajar di praktikum mudah? Enggak. Tapi apakah sulit? Enggak juga gitu. Tengah-tengah aja. Tapi kalau kita berbicara apakah banyak banget saat ini. Mas Angga tadi udah nyebut, banyak banget. Bayangin gini deh teman-teman ya, aku kasih gambaran kenapa banyak. Amerika saat ini kalau untuk software engineer atau data analis, web developer gitu, data analis, data scientist, gajinya rata-rata itu antara 75.000 sampai 100.000 US dollar per tahun, ya. Itu ketinggian. Coba kita sekarang tarik lebih kecil aja, average household income, pendapatan rata-rata keluarga lah ya. Kalau kita di sini nyebutnya UMR. Di Amerika itu kalau dirata-ratain sekitar 3.200, 3.500 US dollar per bulan. Ya, itu average. Bayangkan kalau mereka bisa meng-hire seorang data analis dengan gaji 1.500 dolar, setengah dari UMR mereka, bahkan lebih kecil lagi, 500 dolar. Bayangin itu. Buat mereka itu kan murah banget, ya kan? Buat kita itu gede gajinya. Nah, itulah kenapa gitu. Maka ya kalau banyak sekarang perusahaan-perusahaan dari luar yang melakukan rekrutmen ke negeri-negeri ke negara-negara seperti Indonesia gitu, termasuk India tentunya. Sih menarik ya. Itu jadi perbedaan UMR ini jadi kesempatan bagus teman-teman semua. Di kita mungkin jadi naik, di luar malah justru